Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya, Sylvia Quratul Ayun, juga rekan saya Adelia Yuniarsa Putri yang akan menemani Sobat Satu di sore hari ini selama beberapa menit ke depan. Masya Allah, sehat ya Adel ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang keren juga relevan dengan kita. Apa Mbak Adel? Benar banget, sangat-sangat relevan karena kita akan membahas tentang manajemen diri. Jadi kita kan biasanya di bulan Ramadan ini selain berpuasa masih juga banyak sekali kegiatan yang kita lakukan seperti juga berkuliah gitu kan dan juga aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Tentunya kita harus tahu bagaimana memanajemen diri yang baik di bulan Ramadan. Betul. Nah, oke. Jadi untuk mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari tema kita hari ini ya Adel. Apa tema kita hari ini Adel? Tentang Ramadan dan juga manajemen diri. Iya, kita akan mendengarkan wawasan dari narasumber kita yang pastinya luar biasa. Oke, Adel kenal nih, silakan. Yaitu Bapak Profesor Dr. Agus Zainul Fitri MPD. Baik, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah hadir. Silakan dinyamankan saja duduknya, monggo. Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Oke, silakan sapa Sobat Satu, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh sahabat Satu TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sobat Satu, setelah disemangati Prof. Agus seharusnya semangat dong ya. Jangan lupa siapkan buku catatannya, dibuka, dicatat ya. Dicatat, benar banget. Oke, baik Bapak. Tadi sudah disinggung nih oleh Mbak Adel dengan sangat bagus tentang Ramadan juga manajemen diri. Nah, saya ingin mendengar dari Bapak sebenarnya makna daripada manajemen diri di bulan Ramadan itu seperti apa? Pasti beda gitu dengan bulan-bulan yang lainnya, seperti itu. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pecinta Satu TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Satu momentum yang orang sering sebut sebagai Syahrut Tarbiyah. Bulan Ramadan itu julukannya banyak sekali. Orang menyebut Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ada yang menyebut Syahrus Syiyam, bulan puasa. Otomatis itu menjadi satu kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap muslim yang bertakwa. Kemudian juga disebut sebagai Syahrut Taubah. Ada yang menyebut sebagai Syahrul Qiyam karena tidak ada bulan yang lebih banyak ibadahnya di malam hari selain pada bulan Ramadan. Apa hubungannya kemudian bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrut Tarbiyah dengan manajemen diri? Rasul SAW mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis, kata beliau, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi itu begini, orang yang hebat itu bukan orang yang menang dalam bergulat. Kita tahu tokoh muslim kita itu ada Habib Nurmagomedov ya. Betul. Nah, itu juara 29 kali tanpa kalah. Tapi bukan itu kata Nabi. Tetapi orang yang hebat, yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang punya kemampuan, potensi untuk marah, tapi kemudian dia bisa jaga. Nah, dalam makna yang lain ini adalah self management atau manajemen diri, self management. Nah, ke dalam konteks manajemen diri, seseorang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa Ramadan, satu harus mampu mengendalikan diri, terutama pada aspek emosi. Ini yang penting untuk kemudian diperhatikan khususnya bagi remaja.
Nah, kita sering mendengar teman-teman tertentu dengan komunitas tertentu itu setiap hari tertentu, bulan tertentu selalu kemudian adu jotos. Ini pasti nilai-nilai puasanya ini tidak terinternalisasi di dalam dirinya. Artinya dugaan saya ya mereka-mereka tidak sedang berpuasa dan tidak berlatih untuk betul-betul berpuasa. Karena apa? Indikatornya adalah manajemen diri, dalam hal ini mengendalikan hawa nafsu, khususnya amarah. Kemudian yang kedua, manajemen diri, bagian dari manajemen diri adalah time management atau manajemen waktu. Kita itu hampir tidak pernah melihat masyarakat itu tertib untuk waktu-waktunya di luar bulan Ramadan. Saya kasih contoh misalnya, orang-orang Islam khususnya. Ketika bulan Ramadan, aktivitas adzan maghrib relatif terkendali. Sama semuanya, nggak ada yang berani mendahului sebelum waktunya. Nah, barangkali kalau di luar bulan Ramadan, ini banyak surau-surau, tempat-tempat ibadah yang adzannya variatif sekali. Ya, selisih 1 jam, setengah jam. Tapi di bulan Ramadan bisa dipastikan ini terkendali adzan. Ini berarti manajemen waktunya menjadi sangat bagus. Kemudian dalam konteks manajemen diri itu ada manfaat yang kemudian bisa kita hasilkan. Misalnya begini. Kenapa sih setelah berbuka puasa itu ada sholat sunnah tarawih? Secara kesehatan, ini bicara manajemen diri, manajemen kesehatan juga. Kenapa kemudian orang disuruh untuk tarawih? Karena membakar kalori, membakar lemak, itu paling nyaman adalah ketika seseorang sudah mendapat asupan gizi, nutrisi. Maka kemudian ada di situ aktivitas sholat tarawih. Boleh Anda laksanakan 20 rakaat, tergantung imam mazhab ya. Boleh Anda laksanakan 8 rakaat. Yang penting Anda tetap laksanakan ibadah sholat tarawih. Ini salah satu ibadah yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Ada hal yang sangat menarik dan unik lagi, khususnya di bulan Ramadan, yaitu aktivitas sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Kenapa disebut sebagai berkah? Maknanya berkah itu kan ulama mengatakan barokah itu maknanya 3. Satu, an-nama, sesuatu yang tumbuh, jadi berkembang. Kemudian yang kedua maknanya al-luzum, sesuatu yang bersifat tetap. Kemudian maknanya barokah itu as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kenapa kemudian orang yang bangun pagi itu relatif kemudian bisa mendapatkan keberkahan? Nabi SAW di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi harinya. Kenapa kok waktu pagi hari itu begitu berkah? Hasil riset mengatakan oksigen yang paling murni adalah ketika waktu pagi hari. Terutama waktu subuh. Polusi sangat rendah dan hanya orang-orang, mohon maaf, yang beriman, bertakwa, yang rela bersahur, itu yang bisa menikmati hirupan oksigen yang paling sehat bagi tubuh. Jadi itu yang mestinya kita pahami di dalam konteks manajemen diri. Kemudian yang ketiga adalah menahan pengendalian terhadap nafsu dan keinginan. Saya kasih contoh begini. Saya sering mencontohkan di dalam perilaku saya di keluarga, dan ini contoh dari banyak ulama. Kalau anak kita meminta sesuatu kepada kita, walaupun kita punya, jangan diberikan saat itu juga. Walaupun misalkan aku minta belikan tas, ma, pa, abi, umi. Kalau kemudian orang kita melihat anak itu dengan penuh nafsu, maka tunda pemberian itu. Tunda pemberian itu walaupun sesungguhnya di dompet kita, kartu kredit kita, atau di tabungan kita ada. Supaya apa? Supaya nafsunya tidak mendahului daripada aktivitas berpikir logiknya dan empati perasaannya. Sebab apa? Kita sebagai orang tua misalnya tidak ada jaminan bahwa sampai besar kita masih hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ketika setiap keinginan anak kita turuti lantas dalam beberapa waktu kemudian orang tuanya meninggal dunia.
ini akan muncul problematik. Pengendalian dirinya akan sangat kacau dan muncul stres dan dia akan down. Kemudian puasa Islam ini mengajarkan untuk dikendalikan. Nah, walaupun kita punya uang beli tas, jangan belikan ketika nafsunya sedang tinggi-tingginya. Belikan dia justru hadiah ketika nafsunya sudah mereda. Bisa 1 minggu setelah itu, 2 minggu setelah itu. Tetap dibelikan apa yang dia minta, anak kita minta belikan. Bahkan mungkin akan muncul kebahagiaan itu. Rasa senangnya, loh saya sudah tidak nyangka ternyata Abah masih membelikan, memperhatikan itu. Jadi perhatian anak, empati anak, dia akan berpikir, oh ya, tidak semua keinginan kita yang kita inginkan itu harus terpenuhi saat itu. Ini sesungguhnya esensi daripada puasa. Puasa itu adalah al-imsak. Imsak itu ngekeng, ngekar. Dalam bahasa Jawa disebut megeng. Maka kemudian ditradisikan menjadi megengan. Nah, yang kemudian kita sering salah, mohon maaf sekali. Kita itu sering suka aspek yang simbolik tapi bergeser dan melupakan aspek yang substantif. Megengane seneng. Berkatane akeh tapi posone enggak. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi upaya untuk belajarnya itu menjadi tidak. Padahal substansi daripada puasa adalah al-imsak. Imsak itu ngeker, menahan gitu loh. Nah, itu kira-kira esensi daripada sesungguhnya bicara tentang pengaruh daripada puasa terhadap manajemen diri. Begitu. Tadi kan ini Bapak, menahan hawa nafsu seperti itu nggih. Tapi terkadang itu selama bulan puasa ya Pak, saya sendiri kadang setelah menahan hawa nafsu itu kemudian waktu mau berbuka itu kayak semua yang saya pengen itu saya saya pengen beli gitu Pak. Jadi kayak balas dendam di waktu bukanya itu seperti apa Bapak? Baik, ini yang dalam teori psikologi ada yang disebut motivasi itu jenisnya itu ada 3. Ada motivasi yang lemah, ada motivasi yang kuat tetapi tidak tahan lama, ada motivasi yang kuat dan tahan lama. Nah, yang paling bagus motif itu bagaimana? Motivasi yang paling bagus adalah yang kuat dan tahan lama. Contoh motivasi yang kuat tidak tahan lama adalah ketika kita sedang berpuasa dan ingin semuanya yang ada di meja kita makan, kita masukkan. Itu motivasi yang kuat dan tidak tahan lama. Nah, di dalam upaya sebagai generasi muda mencapai cita-cita, itu jangan sampai punya motivasi yang besar tapi tidak tahan lama. Ini bahaya, bahaya. Nah, bagaimana cara kemudian supaya motivasinya kuat dan tahan lama? Jadi kita membangun di dalam bawah sadar kita, persepsi kita bahwa tujuan saya puasa itu bukan sekedar saya menahan lapar. Contoh, kita menggapai cita-cita, saya studi S1, S3, S2, cita-cita itu kan mulia, tinggi. Tapi jangan sampai motifnya hanya satu. Kita mencintai seseorang, baik calon suami yang kita harapkan atau calon istri, motifnya jangan hanya satu. Itu kalau motifnya satu, menjadi kuat tapi tidak tahan lama. Dan ini nggak baik untuk masa depan diri. Nah, bagaimana cara supaya kuat dan tahan lama? Dengan mendorong motif-motif yang lain. Misalnya, kenapa sih kok saudara memilih dia sebagai calon suami? Satu, saya lihat dia itu kerja keras. Misalnya ya. Yang kedua, saya lihat dia itu visinya jelas. Yang ketiga, saya lihat dia orang yang soleh. Kemudian yang keempat, saya lihat saya ingin membahagiakan orang tua. Yang kelima, saya ingin dia menjadi motivasi saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Jadi terus digali motif-motif yang lain supaya tidak hanya satu. Kalau hanya satu motifnya mudah runtuh. Nah, berpuasa orientasinya, motifnya jangan hanya saya bisa menahan lapar, selesai. Kalau hanya sekedar begitu, mohon maaf, hewan itu lebih dahsyat daripada kita. Puasanya. Ular itu sekali makan tikus atau kalau makan kambing 1 bulan tidak makan. Sampai melungsungi dalam bahasa Jawa. Melungsungi itu ganti kulit. Betul. Loh, kalau sekedar kita kemudian orientasinya menahan lapar minum, maka hewan itu jauh lebih hebat daripada kita. Ulat itu nggak makan. Ketika proses metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. So kemudian what is
the excellence of human being. Kemudian apa keunggulan dari seorang manusia? Kalau hanya sekedar menahan makan dan lapar. Gitu. Padahal Nabi mengatakan kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak seseorang yang berpuasa itu tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nah, ini artinya ya motifnya hanya itu. Jadi padahal seseorang kalau mau belajar betul tentang hikmah berpuasa, satu, orang yang puasanya itu bagus, satu, kenapa kok puasa? Sehat syar'i, diet syar'i. Nah, itu jadi motif. Kenapa? Diet syar'i. Kapan lagi saya akan diet tapi dapat pahala? Ya puasa. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian menjalankan? Ya saya uji ketahanan. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Orang yang hebat itu ternyata, orang yang sukses itu bukan hanya IQ. IQ itu hanya 20% penyumbang kesuksesan seseorang. Lebih dari itu ada yang disebut sebagai emotional quotient, spiritual quotient, adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Loh, serius, orang kalau sudah dihimpit, ditekan, dia kuat bertahan. Coba kita ilustrasikan, ada nggak pedang itu yang tahu-tahu tajam? Tidak ada. Gimana caranya? Diasah. Dari besi. Kemudian ditempa dulu. Ditempa dulu kan? Dibanting-banting, ditempa, dimasukkan ke api kan? Di bara api panas, tempa lagi. Setelah selesai, belum selesai, masih dikikir lagi, masih. Itu ibarat seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Coba, Rasul itu berapa kali mau dibunuh? Berkali-kali. Oleh Abu Jahal. Coba kemudian Rasul nggak punya adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Mungkin selesai itu ketika beliau ke Taif, ke Bukit Taif, kemudian dilempar batu, ditawari malaikat. Gimana ya Muhammad, apakah engkau setuju kalau gunung ini saya timpakan? Kata Rasulullah, jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka itu kaum yang tidak ngerti. Saya tunggu dari keturunan mereka, nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul orang-orang yang beriman. Hari ini faktanya orang-orang Taif itu penduduknya muslim. Kalau kemudian Rasul dulu nggak kuat, misalnya saya ya, ditawari malaikat begitu, mungkin manusia nggih pun sakit hatinya kan. Kita disakiti orang lalu kemudian muncul malaikat. Kalau tak gini kan ya kira-kira gitu ya. Ini kan contoh pelajaran bahwa ya sedalam itu, seluas itu, seempati itu Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kemudian mau dibunuh berkali-kali, disakiti berkali-kali. Bahkan kita sering mendengar kisah Rasulullah diludahi ya, seseorang dicaci maki setiap hari, bahkan sampai sakit. Nah, kemudian beliau yang berkunjung. Ini menunjukkan seempati itu, semulia itu Rasulullah SAW gitu, mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana memanage diri kita, bahwa orang sukses di konteks abad ini itu ternyata orang yang human relationship-nya bagus. Jadi orang yang punya hubungan yang baik dengan orang. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Jadi nggak ada di era disrupsi, era revolusi 4.0 itu orang mau sukses bekerja sendiri, tidak ada ceritanya sekarang. Dia harus berjejaring, berkomunikasi, bersosialisasi dengannya. Itu tips supaya kemudian kita bisa sukses. Makanya bagi para mahasiswa, jangan khawatir dengan mahasiswa yang nilainya A, IP-nya 4. Sebab dia akan menjadi kolegamu, calon dosen. Jangan khawatir dengan mahasiswa yang nilainya B, IP-nya 3, sekian. Sebab rata-rata mereka akan jadi pengusaha, wira swasta, relasinya banyak. Tapi khawatirlah dengan mahasiswa yang nilainya C atau D. Sebagian teman mengatakan karena mereka rata-rata akan jadi politisi yang menentukan nasibmu. Waduh. Ini sebenarnya guyonan tapi juga satu ilustrasi bahwa sesungguhnya ya jangan hanya melihat kesuksesan seseorang hanya dari angka, IP dan sebagainya, tapi lihat bagaimana komitmen mereka, kesungguhan mereka di dalam belajar. Nah, puasa itu dahsyat itu sesungguhnya pengaruhnya terhadap manajemen diri. Baik Ustadz, kembali lagi ke manajemen diri di bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi bahwa wah luar biasa kalau bulan Ramadan tuh kita bisa bangun subuh sebelum subuh bahkan buat sahur. Lalu bahkan azan-azan di musola ataupun masjid itu bisa tepat waktu. Nah, sebenarnya
ada nggak sih tips atau trik supaya semangat kita untuk memanage diri sebaik Ramadan seperti itu bisa diterapkan di 11 bulan lainnya seperti itu? Baik, ukuran kesuksesan berpuasa itu sesungguhnya memang setelah Ramadan berlalu. Artinya konsistensi itu harus terus dijaga setelah bulan Ramadan, terutama di bulan Syawal. Karena disruptnya biasanya, pengganggunya itu adalah bulan Syawal. Bulan di mana setelah kita berpuasa, lalu kemudian berserakan itu namanya kue-kue. Sudah terlena gitu. Maka sampai kemudian kemuliaan puasa yang paling dahsyat itu kan puasa Syawal ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka kasumid dahri kata Nabi, seperti puasa 1 tahun. Memang berat sekali. Nah, memang bagaimana menjaga konsistensi? Sebetulnya konsistensi itu tidak sekedar setelah Ramadan, sebelum Ramadan itu kalau bisa dilatih. Ya, qumil laila qalila, bangun senajan hanya 2 rakaat. Karena kalau kemudian hanya mengandalkan Ramadan, tapi saya kira Ramadan memang momentum untuk mengingatkan kita semua untuk ya tadi syahrut tarbiyah ya, sebagai bulan pendidikan. Mestinya kita bersyukur, jangan sampai kalau Ramadan itu jadi sedih ya, jadi tertekan ya, ini bulan kayak bulan penjara ini ya. Nah, itu mental kita terjadi mental block, sehingga kemudian menghadapi Ramadan itu sedih, terasa tersiksa. Ya, saya kira tidak begitulah dengan mahasiswa UIN 1 Tulungagung ya. Wah, Masya Allah, gimana Adel penjelasan dari Masya Allah, saya penjelasan sangat dari Prof. termotivasi Agus, ya. ya Semoga Allah. bulan Ramadan di tahun ini bisa diterapkan gitu kan di setelah-setelahnya seperti Amin, itu. amin ya Rabbal Alamin. Juga tips dari Profesor bisa diterapkan oleh Sobat 1 seperti itu. Nah, terakhir nih Prof, silakan Prof sampaikan kepada Sobat 1 closing statement tentang tema hari ini. Baik, untuk sahabat 1 TV, Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Ramadan itu adalah bulan untuk kita belajar, memperbaiki perilaku, memperbaiki sikap, memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat. Maka jangan sampai kita terlewatkan dan melewati bulan Ramadan, tetapi kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut sebagai urugima anfurajulin, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Maka saya mengajak, mengingatkan kita semua, ayo kita jalani, kita penuhi, kita sikapi dengan penuh amaliyah, ubudiyah, supaya kemudian Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa kita semuanya ya, Del ya. Nah, oke, Sobat 1, tidak terasa nih, ya Allah, Prof, kita sudah berada di penghujung acara seperti itu. Nah, Sobat 1, jangan ditutup dulu catatannya, kan, tetapi kalau Sobat 1 masih ketinggalan episode-episode Lentera Ramadan lainnya, silakan kepoin atau subscribe channel YouTube 1 Televisi SATUTELEVISI untuk program-program bermanfaat lainnya ya, Adel ya. Juga apa, Adel? Dan jangan lupa follow Instagram 1 Televisi dan juga dutasantri.uin1. Masya Allah, Alhamdulillah kami mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saya Sylvia Quratul Ayun. Dan saya Delia Yuniar Saputri bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Agus Zainul Fitri MPDI. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera Ramadan, bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Alhamdulillah.